Selamat pagi, hari ini kita sedang berada di Desa Sangsit, tepatnya di Pura Beji. Yang menarik adalah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Bukan tamu sih sebenarnya, tuan rumah sebenarnya, karena beliau berasal dari Desa Sangsit ini. Seorang seniman hebat, seorang inisiator, seorang pionir, seorang pelestari, seorang pewaris ukiran-ukiran belelengan dari orang tua bahkan dari kakeknya. Beli Gede, silakan. Ya, kita berjumpa dengan Beli Gede Ase. Beli Gede Ase ini sahabat saya sudah lama. Jadi beliau yang banyak sekali membuat ukiran-ukiran belelengan hari ini. Banyak sekali di pura-pura, di rumah-rumah tinggal, di sanggah-sanggah gitu ya. Banyak sekali. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Beli Gede tentang apa sih ukiran belelengan itu. Dibilang simpel ya, simpel, patungnya simpel, tapi gerakannya itu kayak gimana lah, hidup kayak seni. Simpel kan pasti simpel patungnya. Tapi gerakannya bagus ya. Mengenal belelengan itu mungkin baru menginjak dewasa tuh ketertarikan sama ukiran beleleng, bahwa kayaknya dulu pertama karena kan unik, bunyinya bagus. Mungkin agak kriterianya hampir sama-sama dengan orang tua saya dulu, karena senangnya ngukirin kan agak-agak simpel, klasik tapi bagus itu. Dari kecil mungkin sudah tahu ukiran belelengan ini, cuma saya lebih tertarik itu mungkin setelah dewasa baru saya tertarik dengan ukiran belelengan itu. Siapa yang menginspirasi? Aja kenal ya Pak Wardani pertama itu. Itulah Ndah Paraskin ini langsung gitu. Dulu itu pertama di awalnya. Inspirasi dari orang tua dulu. Mungkin ceritakan sedikit tentang orang tuanya, Beli. Orang tua saya kan dulu memang dari kakek juga seorang seniman, bikin bade segala-segala tuh lengkap ya, undagi lengkap kan dari. Tapi bapak saya itu seorang tunarungu. Tapi dia tuh pinter dalam artian mandasnya bikin pura tuh dia agak gini. Ya. Tunarungu biasanya orang tunarungu kan imajinasinya lebih tajam dia. Lebih tajam ya. Oke. Karya-karyanya di mana saja almarhum Bapak? Sudah hampir saya lupa lah karena banyak gini lah. Mana aja sudah hampir 10 tiap pura dulu bapak saya yang gini, orang tua seluruh saya. Hampir seluruh beleleng loh. Apa karya pertama Beli Gede yang sebagian besar ukirannya dengan style belelengan ini? Di yang pertama deh hampir stylenya saya pertama kan di Pura Segara ya. Di Pura Segara. Ya, Pura Segara. Terinspirasi saya terus terang aja, terinspirasi karena saya pingin cita-cita membangun Pura Segara itu harus saya yang desain. Cita-cita saya dari dulu sampai terwujud gitu. Kalau ukiran belelengan yang paling khas tuh apanya? Daunnya itu namanya. Daunnya. Ya, sekarang orang yang menyebut belelengan kan sebenarnya daunnya ya. Daun semangkanya ini paling ngetren. Yang labu ini kan nggak masuk ya daun labu. Kebanyakan kalau daun masuknya semangka, daun simbar menjangan ya, kan? Simbar menjangan dia. Iyalah, ini Compakannya sama aja, agak sama dengan semut sininya tuh. Coba lihat daun simbar menjangan pasti gini deh. Ini daunnya kayak daun paku gitu ya. Full dia semua, paku kan memanjang gitu. Satu langsung utuh dia. Ya, kita lihat di sini ada kura-kura, naga, dan juga tumbuhan di atasnya. Kalau dari dasar bumi ya. Sastra-sastra yang kita baca itu kura-kura itu ya selalu berarti dasar bumi kan itu kan. Ya. Bumi itu bergerak dan bergeraknya itu dijaga oleh naga Basuki sama naga apa namanya satu lagi? Naga Antoboge. Ya. Naga Antoboge dan naga Basuki. Khususnya di Pura Beji di belakang saya ini itu menarik karena bukti keseriusan orang-orang dahulu ya, dan penggambaran budaya itu sangat detail sekali dan sangat bagus. Terima kasih. Oke, ukiran-ukiran motif daun ini sebenarnya ada di mana-mana. Bali sendiri dipengaruhi oleh beberapa pattern, makanya disebut patre.
Salah satunya ada patra Mesir, ada patra Olanda, patra Cina segala macam kan. Nah, di Eropa sendiri ada sebuah gerakan dalam seni rupa namanya gerakan Art Nouveau yang kemudian berpengaruh pada arsitektur juga. Art Nouveau ini lebih banyak menggunakan style daun-daunan. Tapi Art Nouveau ini kan baru tahun 1800-an di Eropa. Tapi kalau pura ini 1500-an sudah ada. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang mempengaruhi? Art Nouveau terpengaruh dari style orang-orang timur ataukah ini yang meniru style Art Nouveau? Jadi semua relief yang ada di pura ini sebenarnya bercerita tentang apa yang harus kita jaga. Pertama, tentunya bumi yang harus kita jaga. Bumi itu sendiri tidak stabil bergerak, dan kitalah yang memposisikan diri sebagai naga-naga ini, menjaga stabilitas dan keseimbangan bumi ini. Berapa ada anak muda yang tertarik sekarang dengan style belengan ini? Mungkin Pak lihat ini ya. Dulu sih hampir berjumlah 14 orang. 14 orang? Ya. Kita tarik mungkin bisa, cuma setelah ada sekian lama dia tuh apa ya? Dilihat coraknya tuh nggak masuk kan. Coraknya nggak masuk ya? Style-nya bukan nggak terlalu masuk gitu. Apa sih yang paling sulit dari belelengan ini? Kadang-kadang penempatan punya itu saya tidak bisa kurang gini ya. Coba lihat kadang-kadang di posisinya di sudut mungkin, tapi ada daunnya jumbo lebih bawah gitu loh. Ya. Itu yang bikin sulit kadang pikiran yang belajar. Saya belajar autodidak ya. Mungkin yang mengamati sejarawan itu mungkin dia tahu perkembangannya tahun sekian, daunnya tingkatnya begini atau punya tingkatnya begini. Mungkin karena saya autodidak yang senang mungkin. Hanya berpikir bahwa ini isi nanti kalau kita bikin ini ambil dari bunya begini, daunnya begini gitu. Oke. Orang Buleleng itu lebih spontan, kiri kanan ukiran tuh kadang asimetrik, ekspresif. Hanya dengan sketsa saja mereka sudah bisa berimajinasi untuk mewujudkannya. Kadang-kadang dulu kan pernah di tempat kelenteng-kelenteng Cina dibikin patung-patungnya itu. Ya. Hampir seluruh Bali saya keliling dulu sama orang tua saya. Gede Sure. Tapi karya-karyanya banyak. Wah, hebat sekali. Di Pura-Pura sudah hampir. Ya. Ini yang sangat kami suka. Relief-reliefnya sederhana, ilustratif, cantik-cantik, tanpa perspektif. Tapi secara keseluruhan sangat enak untuk dilihat. Sekarang kita sedang ada di Pura Segara, pura pertama yang didesain oleh Beli Gedeyase dengan menggunakan style-style ukiran belelengan. Kebetulan kami mengikuti proses-proses dari awal bagaimana pura ini diukir. Pada saat itu kami merasa ini menumbuhkan harapan-harapan baru, bahwasanya style belelengan yang original ini masih bisa kita hidupkan kembali. Apa mimpinya Beli Gede di Pura Segara ini? Mimpinya saya ini terjun, mimpinya benar-benar mimpi saya, cita-cita saya untuk membangun Pura Segara ini dengan gini dengan cita-cita saya dari dulu membangun pura ini gitu. Dengan style seperti gini. Akhirnya terlaksana juga. Dan ini pun menjadi inspirasi saya untuk mengembangkan lagi pura seluruh di Buleleng biar termotivasi untuk stylenya seperti gini. Okay. Karya saya pertama sekali ini Bulelengan di Pura Segara ini. Oke. Nah, setelah di sini kemudian di mana lagi? Nah, berkembang ke pura-pura lain kayak di Pura Dalam Banyune, semualah perumahan-perumahan itu sampai sekarang saya menserasi semua pura-pura yang ada di Buleleng. Kalau untuk rumah-rumah tinggal gitu, rumahnya siapa saja yang sudah pernah dibuatin sanggahnya? Termasuk juga tuh DPR-nya Pak Kresna Budi itu ya. Ya. Itu dari awal itu saya bikin sama Pak selama orang di Denpasar juga Pak Pupur mungkin semua udah tahu karena dia
arsitek juga. Rupanya di dalam darahnya Bele Gede Yase ini memang sudah mengalir DNA style ukiran belelengan. Jadi kemanapun atau mengerjakan apapun di masa mudanya, ujung-ujungnya tetap kembali kepada style belelengan ini. Seperti halnya orang tuanya, seperti halnya kakeknya, seperti halnya leluhur-leluhurnya Bele Gede pada masa lalu. Kami sangat berterima kasih. Di Buleleng masih ada orang-orang dengan semangat-semangat melestarikan seperti ini. Bukan jalan yang mudah, tapi bukan jalan yang tidak mungkin. Terima kasih Bele Gede Yase.